Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Yakobus Jabat, selaku pengampu mata kuliah akuntansi manajemen, serta teman-teman lainnya yang berbahagia. Pada pagi hari ini, kami kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang PJBL akuntansi manajemen mengenai analisis keputusan taktis PT Langgeng dalam meminimalisir biaya bahan baku untuk pembuatan tahu. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Ali Bagas Rizkianto, kedua ada Farid Mahendra Bima Sakti, ketiga ada Muhammad Farhan Pratama. Kemudian latar belakang dari keputusan ini yaitu perencanaan agregat memungkinkan perusahaan untuk menyusun suatu cara pemanfaatan sumber daya perusahaan secara optimal agar dapat mencapai kapasitas yang efektif dan efisien yang dibuat berdasarkan ramalan permintaan di masa yang akan datang. Pabrik tahu PT Langgeng merupakan pabrik tahu yang memproduksi tahu putih dan tahu goreng. Pabrik ini masih bergerak secara tradisional tanpa adanya pembukuan dan perencanaan yang jelas. Peramalan permintaan dan perencanaan agregat dibuat untuk meramalkan produksi periode selanjutnya dengan menyesuaikan jumlah tenaga kerja agar produksi tahu di pabrik tahu PT Langgeng menjadi efisien. Metode peramalan yang digunakan dipilih melalui hasil MAPI. Paling kecil metode yang terpilih yaitu Winter Multiplexative Method dengan nilai MAPI 6,5 untuk tahu putih dan 6,6 untuk tahu goreng. Dalam perencanaan agregat, level strategi dipilih karena menghasilkan total rencana produksi terendah yaitu sebesar 1.065.350. Menentukan problem dan identifikasi masalah. Pada umumnya, kendala yang sering dihadapi dalam usaha pabrik tahu adalah potensi argo industri yang sangat besar, belum dapat sepenuhnya mampu untuk diwujudkan karena adanya kendala-kendala yang dihadapi oleh pengusaha. Hal ini disebabkan karena terbatasnya sumber daya permodalan, hambatan teknologi tenaga kerja, serta harga bahan baku yang cenderung fluktuatif. Solusi atau alternatif. Yang pertama, sumber daya permodalan. Permasalahan sumber daya permodalan sosial atau alternatif dari permasalahan tersebut yaitu perlunya partisipasi dari pihak pemerintah dalam menghadapi kendala yang ada. Yang selanjutnya teknologi. Dengan diberinya modal dari pinjaman maupun pemerintah, pengusaha tahu dapat menggunakan teknologi modern dalam proses produksinya. Yang selanjutnya tenaga kerja. Untuk permasalahan tenaga kerja, solusi atau alternatif dari permasalahan tersebut yaitu menambah jumlah pekerja pada hari raya atau hari besar. Hal itu karena pada saat hari raya permintaan tahu pastinya meningkat. Yang selanjutnya harga bahan baku. Permasalahan harga bahan baku sendiri dapat diatasi dengan mengganti bahan baku tahu seperti kacang kedelai diganti dengan kacang tunggak dan kacang koro, atau juga bisa dengan memperkecil ukuran tahu. Yang selanjutnya, cara membuat tahu dengan kacang tunggak. Yang pertama, dilakukan dengan pencucian terlebih dahulu, kemudian direndam selama 8 jam, kemudian digiling dengan air panas dengan perbandingan 10:1, kemudian disaring, setelah itu dilakukan pengendapan, setelah dilakukan pengendapan, yaitu disaring lagi, kemudian dididihkan di suhu 90 derajat selama 10 menit, setelah itu dilakukan penggumpalan, setelah itu disaring, kemudian dilakukan pengepresan selama 30 menit. Yang selanjutnya, cara membuat tahu dengan kacang koro. Yang pertama dilakukan dengan pembersihan dan perebusan kacang koro, kemudian digiling dan direbus. Setelah itu, sari kacang koro, kedelai, disaring menggunakan saringan tawon, kemudian dimasukkan dalam pahang, kemudian dipres, dan yang terakhir dicetak, kemudian dimasak. Yang selanjutnya, identifikasi cost. Mengidentifikasi cost apa saja yang terdapat untuk alternatif yang sudah kami pilih sebelumnya. Yang pertama, sumber daya permodalan. Komponen biayanya yaitu gaji kepala produksi. Dan yang kedua, teknologi. Komponen biayanya biaya bahan bakar dan biaya listrik. Yang ketiga, tenaga kerja. Komponen biayanya bagian cetak, bagian pembungkus, bagian giling, dan bagian saring. Dan yang terakhir, harga bahan baku. Komponen biayanya kacang kedelai, kacang koro, dan kacang tunggak, dan kacang tanah. Identifikasi perhitungan HPP pada pabrik tahu PT Langgeng. Yang pertama, perhitungan HPP.
biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Dan yang kedua, perhitungan HPP dengan metode full costing. Dan yang terakhir, perbandingan hasil perhitungan HPP metode perusahaan dengan metode full costing. Perhitungan HPP pabrik tahu dengan bahan baku kedelai. Yang pertama, kedelai kebutuhan per harinya 200 kg, kebutuhan per bulannya 6.000 kg, biaya persatuannya 8.000 per kilo dengan jumlah 48 juta. Yang kedua, biaya tenaga kerja, yaitu yang pertama bagian giling, kebutuhan per harinya 1 orang, kebutuhan per bulannya 540.000, biaya persatuannya 18.000 dan jumlahnya 540.000. Yang selanjutnya bagian masak, kebutuhan per harinya 2 orang, kebutuhan per bulannya 1.350.000, biaya persatuannya 22.500 dengan jumlah 1.350.000. Kemudian biaya saring, kebutuhan per harinya 2 orang, kebutuhan per bulannya 1.080.000, biaya persatuannya 18.000 dengan jumlah 1.080.000. Kemudian bagian cetak dan potong, kebutuhan per harinya 2 orang, kebutuhan per bulannya 1.200.000, biaya persatuannya 20.000, jumlahnya 1.200.000. Yang selanjutnya bagian pembungkusan, kebutuhan per harinya 3 orang, kebutuhan per bulannya 450.000, biaya persatuannya 15.000 dengan jumlah 450.000. Yang selanjutnya gaji kepala produksi, kebutuhan per harinya 1 orang, kebutuhan per bulannya 600.000 dengan jumlah 600.000. Yang selanjutnya biaya bahan bakar solar, kebutuhan per bulannya 640.000 dengan jumlah 640.000. Yang selanjutnya biaya listrik, kebutuhan per bulannya 150.000 dengan jumlah 150.000. Yang selanjutnya biaya kayu bakar, kebutuhan per bulannya 2 juta rupiah dengan jumlah 2 juta rupiah dengan total biaya 56.010.000 dengan jumlah produksi 230.000 dan harga produksi per potong 243,52. Perhitungan HPP pabrik tahu dengan bahan baku kacang tanah. Yang pertama, harga kacang tanah lokal yaitu 200 kg, kemudian kebutuhan per bulannya 6.000 kg dengan biaya persatuannya 6.000 per kilo dan jumlahnya 36 juta. Kemudian biaya tenaga kerja dengan biaya gilingnya, kebutuhan per harinya 1 orang, kebutuhan per bulannya 600.000, biaya persatuannya 800.000 dengan jumlah 600.000. Yang selanjutnya bagian masak, kebutuhan per harinya 2 orang, kebutuhan per bulannya 1.350.000, biaya persatuannya 22.500 dengan jumlah 1.350.000. Yang selanjutnya bagian saring, dengan kebutuhan per harinya 2 orang, kebutuhan per bulannya 1.080.000, biaya persatuannya 18.000 dan dengan jumlahnya 1.080.000. Yang selanjutnya bagian cetak dan potong, kebutuhan per harinya 2 orang, kebutuhan per bulannya 1.200.000, biaya persatuannya 20.000 dengan jumlah 1.200.000. Yang selanjutnya bagian pembungkusan, dengan kebutuhan per harinya 3 orang, kebutuhan per bulannya 450.000 dengan biaya persatuan 15.000 dan jumlahnya 450.000. Dan selanjutnya gaji kepala produksi, kebutuhan per harinya 1 orang, kebutuhan per bulannya 600.000 dengan jumlah 600.000. Kemudian biaya bahan bakar solar, kebutuhan per bulannya 640.000 dengan jumlah 640.000. Yang selanjutnya biaya listrik, kebutuhan per bulannya 150.000 dengan jumlah 150.000. Kemudian biaya kayu bakar, kebutuhan per bulannya
2 juta dengan jumlah 2 juta. Kemudian total biayanya yaitu sebesar 44.010.000. Kemudian jumlah produksinya 230.000 dan harga produksi per potongnya 191,34. Perhitungan HPP pabrik tahu dengan bahan baku kacang tunggak. Kebutuhannya ada kacang tunggak, kebutuhan per hari yaitu 200 kilo, dengan kebutuhan per bulan 6.000 kilo, dengan biaya persatuan adalah 1.000 per kilonya, dengan jumlah 60 juta rupiah. Yang kedua ada biaya tenaga dibagi dari biaya giling, dengan kebutuhan per hari adalah 1 orang, kebutuhan per bulannya 600.000 dan biaya persatuan adalah 18.000 dengan jumlah 600.000. Yang kedua ada biaya masak dengan kebutuhan per hari 2 orang, kebutuhan per bulannya adalah 1.350.000, biaya persatuan ini adalah 22.500 dengan jumlah 1.350.000. Yang ketiga ada bagian saring, kebutuhan per harinya adalah 2 orang, kebutuhan per bulannya adalah 1.080.000, biaya persatuannya adalah 18.000 dengan jumlahnya adalah 1.080.000. Yang keempat adalah bagian cetak dan potong. Kebutuhan per harinya ada 2 orang, kebutuhan per bulannya adalah 1.200.000, biaya persatuannya adalah 20.000 dan jumlahnya adalah 1.200.000. Yang terakhir adalah bagian pembungkusan. Bagian pembungkusan yang perharinya adalah 3 orang, kebutuhan per bulannya adalah 450.000, biaya persatuannya adalah 15.000 dan jumlahnya adalah 450.000. Yang ketiga ada gaji kepala produksi, per harinya adalah 1 orang, per bulannya adalah 600.000 dan jumlahnya adalah 600.000. Biaya bahan bakar solar, kebutuhan per bulannya adalah 640.000 dan jumlahnya adalah 640.000. Yang kelima ada biaya listrik dengan kebutuhan per bulannya adalah 150.000 dan jumlahnya adalah 150.000. Yang keenam ada biaya kayu bakar dengan kebutuhan per bulannya adalah 2 juta rupiah dengan jumlah yaitu 2 juta rupiah. Total biayanya adalah 68.010.000 rupiah dan jumlah produksinya adalah 230.000 rupiah dengan harga produksi per potong yaitu 295,69. Lalu ada perhitungan HPP pabrik tahu dengan bahan baku kacang koro. Kacang koro, kebutuhan perharinya adalah 100 kilo, terus ada kebutuhan per bulannya yaitu 3.000 kilo, dengan biaya persatuannya adalah 11.000 per kilo. Terus jumlahnya adalah 33 juta rupiah. Yaitu ada kacang kedelai dengan kebutuhan per hari adalah 100 kilo, kebutuhan per bulan adalah 300 kilo, biaya persatuan adalah 8.000 per kilo, dengan jumlah 24 juta rupiah. Yang ketiga ada biaya tenaga kerja yang dibagi ada bagian giling, kebutuhan per harinya adalah 1 orang, dengan kebutuhan per bulannya adalah 600.000, biaya persatuan adalah 18.000 rupiah dengan jumlah 600.000 rupiah. Ada bagian masak dengan kebutuhan per harinya ada 2 orang, kebutuhan per bulannya adalah 1.350.000, biaya persatuannya adalah 22.500 dengan jumlah 1.350.000 rupiah. Ada bagian saring yang kebutuhan per harinya ada 2 orang, kebutuhan per bulan adalah 1.080.000 rupiah dengan biaya persatuan adalah 18.000 rupiah dan jumlahnya adalah 1.080.000 rupiah. Ada bagian cetak dan potong, kebutuhan per hari adalah 2 orang dengan kebutuhan per bulan yaitu 1.200.000 rupiah, biaya persatuan ada 20.000 rupiah dan jumlahnya adalah 1.200.000 rupiah. Ada bagian pembungkusan dengan perharinya adalah 3 orang, per bulannya 450.000 rupiah, biaya persatuannya adalah 15.000 rupiah dan jumlahnya adalah 450.000 rupiah. Gaji kepala produksi dengan perharinya adalah 1 orang dan kebutuhan per bulan adalah 600.000 rupiah dengan jumlah 600.000 rupiah. Ada biaya bahan bakar solar dengan kebutuhan per bulan adalah 640.000 rupiah dengan jumlah 640.000 rupiah. Ada biaya listrik dengan kebutuhan per bulan yaitu 150.000 rupiah dengan jumlah 150.000 rupiah. Ada biaya kayu bakar dengan 2 juta rupiah per bulan dan jumlahnya adalah 2 juta rupiah.
Total biaya ada 47.010.000 rupiah. Terus ada jumlah produksi dengan 230.000 rupiah dan harga produksi per potong yaitu 204,39. Lalu ada perhitungan HPP dengan metode full costing. Perhitungan harga pokok produksi dengan metode full costing per potong atau per unit tahu pada November 2014. Biaya bahan baku per penolong dengan total biaya 48 juta rupiah. Ada biaya tenaga kerja langsung dengan 5.220.000 rupiah. Lalu ada biaya overhead pabrik dengan 3.834.695.000 rupiah. Ada jumlah pada bulan November 2014 yaitu 57.054.695.000 rupiah. Ada jumlah produksi dengan 230.000 rupiah. Lalu biaya per potong yaitu 248,6 dan perbandingan perhitungan HPP metode full costing dengan metode perusahaan. Perbandingan hasil perhitungan harga pokok produksi metode perusahaan dengan metode full costing dengan harga pokok produksi, yaitu pada metode perusahaan ada 56.010.000 rupiah, dengan metode full costing yaitu 57.054.695.000 rupiah, dengan selisih 1.044.695.000 rupiah. Ada harga pokok per potong dengan metode perusahaan ada 243,52. Ada metode full costing dengan 248,6 dengan selisih 4,54. Lalu ada pengambilan keputusan. Berdasarkan data yang telah disampaikan, jika bahan utama pembuatan tahu mengalami kenaikan harga kacang kedelai, lalu ada alternatif bahan baku lainnya yang dapat digunakan adalah kacang tanah dan kacang koro. Dengan hasil perhitungan di atas, kacang tanah dan kacang koro memiliki hasil yang jauh berbeda dari jumlah penghitungan dari kacang kedelai. Namun jumlah ini jauh berbeda dari kacang tunggak yang memiliki hasil yang sangat jauh dari kacang kedelai. Jadi para pembuat tahu dapat menggunakan kacang tanah ataupun kacang koro untuk pembuatan tahu jika harga kacang kedelai mengalami kenaikan harga. Dengan adanya alternatif ini, para pembuat tahu tetap memproduksi tahu seperti biasa. Namun dengan bahan yang berbeda, tapi terasa tidak jauh berbeda dari bahan baku yang aslinya, dan konsumen akan tetap mengonsumsi tahu seperti biasanya. Terima kasih telah memperhatikan dan menyimak presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata ataupun tindakan dari kelompok kami, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.